Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Satu waktu dalam suatu perjalanan Nabi dan para sahabat saat beristirahat, terdengar ada yang suara seseorang dari kalangan para sahabat mengucapkan Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Dia baca, dia bertakbir, dan bertakbir seperti yang kita suka takbiran kalau di malam-malam dan hari lebaran. Kemudian Nabi mendengar, tidak lama Nabi bertanya, siapa itu? Siapa dia? Kata. Siapa yang barusan membaca? Karena tidak terlihat. Kata Nabi, sungguh aku melihat pintu-pintu langit terbuka karena takbiran itu. Karena takbirannya sungguh, demi Allah aku melihat ia sampai ke langit dan pintu-pintu langit itu terbuka. Jadi dari zikir kita itu ada suatu pengaruh lain yang akan meningkatkan bobotnya adalah ma'rifahnya. Jadi bukan hanya kemerduan saat membaca, tapi saat dibaca, ketika dibaca dengan ma'rifah, itu energi itu lebih solid. Para aulia, Nabi Allah Isa dan para aulia, baca Bismillahirrahmanirrahim 1 kali, bisa jalan di atas air. Kita mungkin 1000 kali belum tentu nyemplung. Itu karena bobot keilmuan dan bobot keimanan. Dalam riwayat lain, Sayyidina Ali, salah seorang di majlisnya menyebut Allahu Akbar. Ada seorang badui menyebut Allahu Akbar. Lalu ditanya oleh Sayyidina Ali, Allahu Akbar dari apa? Allahu Akbar artinya kan Allah Maha Besar. Ditanya oleh beliau, Allahu Akbar dari apa? Terus kata si sahabatnya tersebut, min kulli syai', dari segala sesuatu. Kata Sayyidina Ali, sungguh engkau telah membatasinya. Karena sesuatu adalah menjadi pembanding. Karena engkau telah memisahkan sesuatu dari Allah dan sesuatu itu menjadi pembanding. Kaget dia. Lalu dijelaskan maksud yang sebenarnya dan akan takbir. Kata Sayyidina Ali, Allahu Akbar mimma yusaf. Allahu Akbar mimma tusaf. Allah lebih besar dari apa yang kita sifatkan. Lebih besar dari segala sifat. Lebih besar dari segala yang kita bayangkan. Lebih sebesar dari segala gambaran keilmuan kita. Bahkan Rasulullah dan para anbiya itu takbir. Karena apa? Karena zatnya tidak mungkin tergapai oleh indera, jangankan indera, bahkan oleh akal pun tidak sampai pada zatnya. Itu Allahu Akbar. Jadi mimma tusaf. Karenanya setiap orang sholat mau sembahyang dalam Islam dimulai dengan itu baru masuk sholat. Awal sholat. Allahu Akbar. Supaya jangan sampai kita membatasi Allah dengan apa yang kita bayangkan, dengan apa yang kita imajinasikan, dengan apa yang kita ketahui. Bukan hanya saat takbir, bahkan setiap gerakan kita menyertai, dimulai atau menyertai dengan takbir. Allahu Akbar. Sampai akhir. Supaya jangan sampai kita mengira bahwasanya Allah seperti yang kita ketahui, seperti yang kita bayangkan, seperti yang kita gambarkan. Tidak. Itu maksudnya ketika kalau min kulli syai' dari segala sesuatu, maka berarti ada sesuatu dan ada Tuhan, lalu kita mau membandingkan. Wal'iyadzu billah. Jadi itu bukan dari ukuran, karena tidak terukur. Dan Allah makhluk tidak mungkin eksis, tidak mungkin berada, tidak mungkin berdiri dengan sendirinya, tidak mungkin hidup, tidak mungkin menetap, kecuali minallah, billah, wa ilallah. Dalam semua setiap prosesnya.
dan tidak bisa dipisahkan karena makhluk secara total bergantung pada Sang Khalik. Dan Allah dalam Al-Quran apa dikatakan? Muhitun bikulli syai', meliputi segala sesuatu syai'. Segala sesuatu Allah meliputi. yakni apa yang antum rasakan, Allah merasakan seketika. Apa yang antum rasakan saat ini dengan yang dirasakan oleh seekor ikan buta yang berada di balik batu karang di bawah lautan yang tergelap, Allah pun merasakan. Ketika Rasul ditanya bagaimana Allah bisa mengetahui semua, dijawab Allah sebagaimana Allah memberi rizki kepada semua. Tiada yang luput darinya. Muhit bikulli syai'. Bukan hanya lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Miliknya lah segala sesuatu yang berada di bumi maupun di langit. Maka bagaimana dibandingkan sesuatu dengannya, dan dia lebih besar dari segala sesuatu. Jadi bukan dari itu saja, lebih besar dari apa yang kita pikirkan. Itu makna takbir. Jadi ketika insya Allah nanti di hari Lebaran kita bertakbir Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Itu kita dengan memahami pemahaman tauhid, pemahaman tanzih, dan pemahaman tasbih, dan pemahaman tahlil. Dan lebih dari itu, ke dalam diri itu kita bisa melatih dengan kata-kata takbir kita apa? Bahwa Allah lebih besar min an yusaf, lebih besar dari segala sifat, lebih besar dari segala asma-asma'nya, lebih besar dari asma'ul husna ketika semua digabung, ataupun ar-Rahman, ar-Rahim, al-Malikul Quddus, al-Dzul Jalali wal Ikram, ataupun seluruh asma'nya lebih besar. Pemahaman kita tentang asma'nya dan tentang semua Allah lebih besar dari itu. Bukan hanya itu, kita bisa melatih diri ketika mengucapkan takbir Allahu Akbar, bahwasannya lebih besar dari apa yang segala kita alami, lebih besar dari segala kekhawatiran kita, lebih besar dari segala harapan kita, lebih besar dari dosa-dosa kita. Jadi jangan sampai seseorang itu terhinggapi rasa yas, putus asa karena dia merasa pendosa. Katakanlah, wahai jiwa, Allahu Akbar, bahwasannya Allah lebih besar dari semua itu, kekhawatiran, harapan, dosa-dosa, pahala-pahala. Jadi menjadikan jiwa dan mental orang yang mengucapnya menjadi lebih membesar. Sehingga bobot takbirnya itu membawa bobot. Sehingga takbirnya sebagaimana sahabat Rasulullah yang sampai Nabi Muhammad melihat pintu-pintu langit terbuka dengan takbirnya. Jadi insya Allah ketika kita di malam takbiran dan kita mendengar, kita mengingat, itu kita terjemahkan langsung ke dalam diri, ke dalam jiwa. Gak hanya laqlaqatul lisan dan takbir begitu saja, tapi dengan pemahaman dan juga perasaan yang mengetahui bahwasannya harapan kita besar kepada Allah dan Allah lebih besar. Kita punya banyak masalah, punya banyak keluhan, punya banyak segala. Saatnya kita katakan, kalau dikatakan, jangan engkau selalu mengatakan kepada Allah, ya Allah aku punya masalah yang besar. Tapi dengan takbir kita balik, kita katakan kepada masalah itu bahwasannya aku punya Allah yang maha besar. La ilaha illallah